Halo teman-teman trader, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini pada sehat selalu ya. Hari ini kita mau sharing update analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga yang bisa kita pantau pada hari Selasa ini teman-teman. Langsung aja kita mulai dari time frame daily. Pola candlestick kemarin itu berhasil melakukan rejection ya, di mana adanya area resisten di sini, di mana harga sebelumnya sempat mengalami kenaikan setinggi ini ya, dia membuat high yang lebih tinggi dari candlestick bullish ini, tetapi juga masih tetap di reject. Nah, untuk rejectionnya sih di sini dia itu tidak sanggup nge-close ya, nge-close candlestick bullish ini teman-teman. Untuk resist ini tidak break, lalu harga mengalami penurunan, tapi juga shadow candlestick ini tidak break juga teman-teman ya. Nah, setelah hari ini dia naik, turun kembali sampai zone ini, di reject lagi teman-teman ya. Nah, jadi karena kita melihat candlestick kemarin ini tidak body break, nah untuk harga bisa turun lebih jauh, ini harus di break teman-teman. Hari ini kalau sampai ini di break, body break di bawah dari zone ini, nah ini potensi akan retest ke bawah lagi ya. Tapi untuk saat ini harga sedang ada reject kembali dari area bawah ini ya. Ya, nanti coba kita cek melalui time frame 15 ya. Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat lagi di time frame H4. Ya, jadi kalau kita lihat pada H4 terlihat jelas di sini adanya rejection dari area demand ini. Demand pada H4 ini sebelumnya masih fresh. Ya, dan untuk saat ini teman-teman rejectionnya ini pada time frame H4 ini belum terlihat adanya pola kenaikan ya. Nah, nanti coba kita lihat dulu apakah ini sudah ada pola buy-nya pada zone area ini. Nanti kita lihat di time frame kecil. Ya, berarti untuk hari ini kita cukup sampai di zone ini ya untuk marking ya. Atau kita cari nanti untuk spare-nya ya di bawah ini kembali beberapa area lagi. Oke, seperti ini. Kita coba turun ke H1. Ya, di time frame H1 kalau kita perhatikan sih area high ini ya. Nah, ini ya. Ini sebelumnya dia tidak di break di sini. Nah, tetapi untuk yang shadow candlestick ini, nah di sini dia sudah body break teman-teman ya. Ya, body break, harga mencari area yang strong di bawah ini. Tapi untuk saat ini di H1 juga belum ada pola buy-nya. Nah, untuk area yang ini, ya di sini dia kena di candlestick bearish ini ya. Pertama kali harga masuk ke sini, tapi dia hanya mampu naik sampai zone ini, sehingga membuat harga kembali turun, dan saat ini sudah masuk pada area demand yang kita marking pada H4 tadi. Oke, jadi di H1 seperti ini. Area yang berikutnya, kalau kita lihat ya, area zone ini, nah ini ada level support di sini. Nah ini nanti akan menghalangi harga untuk melakukan kenaikan teman-teman. Jadi menurut saya sih kalau melihat H1 ini, kalaupun ini rejection, nah area zone ini menurut saya harus di body break dulu teman-teman, supaya kita boleh mencari peluang entry untuk posisi buy seperti ini. Selama itu tidak di break sih menurut saya ini harga masih harus mencari zone area yang strong di bawah ini. Oke, kita kasih spare 1 di area zone ini ya. Pada A1 kita melihat adanya support area di sini yang masih fresh. Oke, ini sudah tidak fresh, kita delete aja. Ini juga kita delete. Ya, jadi kita coba refine area zone ini di time frame 15 ya. Kalau di H1 sih area zone ini kurang bagus ya, dimana sebelumnya harga di sini. Nah, ini sudah kena ke zone area ini teman-teman, mengalami kenaikan. Jadi nanti kita coba lihat dulu di time frame M15-nya. Intinya sih kalau sampai tidak terkonfirmasi untuk posisi buy-nya, kita jangan dulu open posisi buy teman-teman ya. Walaupun ini harga sudah kena di demand pada H4 tadi. Memang di H4 dia masih terlihat fresh ya. Nah, seperti ini. Ini pertama kalinya harga masuk ke area demand ini ya. Ya, tetapi pola konfirmasinya seperti yang sudah kita maksudkan tadi, menurut saya ini sih yang harus di body break dulu, supaya harga ini
berpotensi melakukan kenaikan kembali. Oke, selanjutnya kita langsung coba cek dulu di M15 berdasarkan mechanical strukturnya. Kalau teman-teman masih ingat di hari Minggu yang lalu kita marking di sini sebagai high yang sudah valid ya, karena dia sudah break area fullback di sini. Nah, pada saat itu dia belum body break di zone ini ya. Tetapi untuk saat ini kita melihat area zone-nya ini sudah di body break ya, yang kita marking pada satu tadi. Ini sudah di body break, berarti di sini sudah ada struktur baru. Nah, yang berikutnya ini sebagai low valid sudah di break ke bawah teman-teman ya. Jadi untuk saat ini sudah ada change of character sell. Ya, jadi kita masih layak sih ini untuk membidik posisi sell pada hari ini teman-teman ya. Oke, kita perhatikan dulu untuk low yang sudah valid. Nah, di sini belum ada low validnya teman-teman ya. Jadi saat ini harga sudah membuat low yang lebih rendah pada zone ini. Dan dia itu harus break area ini. Nah, karena untuk saat ini low-nya masih berada di zone ini ya, kecuali nanti dia membuat low yang lebih rendah. Nah, berarti di sini sudah ada kembali area fullback-nya ya. Jadi kita tinggal sesuaikan aja nanti. Untuk saat ini berada di zone ini. Jadi kita akan marking area untuk posisi sell kita hari ini teman-teman ya. Oke, termasuk yang kita marking tadi pada time frame H1 itu berada di zone area ini. Kalau kita refine di M15 dia di candlestick ini. Oke, nextnya di area ini ya, sisa shadow sih ini. Selanjutnya itu di zone ini. Oke, untuk high valid itu berada pada zone area ini. Ya, jadi seperti ini untuk struktur saat ini, kita punya change of character sell ya. Jadi untuk saat ini kita menunggu low-nya ini sampai benar-benar sudah valid dulu, baru kita bisa entry di atas ini sehingga potensi pergerakannya kalau zone ini berhasil untuk membuat kenaikan seperti ini, nah maka kita boleh pantau zone area yang kita marking ini untuk posisi sell-nya. Itu pun jika terkonfirmasi teman-teman. Ya, kalau terkonfirmasi gunakan Fibonacci retracement, ambil di zone 161 maksimal di zone 261. Oke teman-teman, jadi kalau tidak terkonfirmasi seperti yang sudah kita katakan tadi dan ini di break teman-teman, berarti ada potensi harga ini melanjutkan kenaikannya ke atas ya. Jadi pola konfirmasi yang menentukan kita bisa entry posisi atau tidak teman-teman, termasuk buy dan termasuk juga sell. Oke, kita lihat dulu sparenya yang tadi satu area di zone ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Di M15 kita coba refine. Nah, di sini ada area base. Ya, di sini ada area base-nya dan satu lagi support area di zone ini. Ini kalau kita merefine di M15 ya. Tapi kalau kita mengikuti time frame H1 dan H4 tadi itu satu area teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi inilah teman-teman yang bisa kita pantau buat hari ini ya. No konfirmasi, no entry ya. Jangan sampai kita melakukan entry tanpa adanya pola kenaikan ataupun pola penurunannya teman-teman ya. Supaya kita tidak terjebak oleh market ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.